Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fatur Ramdan dari UBP Karawang, kelas Teknik Industri 19A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 10 tentang linear programming metode dualitas. Dosen pengampu yaitu Ibu Anissa Indah Pratiwi, STMT. Dalam permodelan programming linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Yang pertama di sini ada masalah primal atau dual. Yang pertama koefisien fungsi tujuan, maksimumkan Z atau Y. Yang ketiga batasan I. Yang keempat bentuk kurang dari. Yang kelima bentuk sama dengan. Yang keenam variabel xj. Yang ketujuh xj lebih dari 0. Yang kedelapan xj lebih dari dihilangkan. Terus yang kedua ada masalah dual atau primal. Yang pertama nilai fungsi batasan, kedua minimum y atau z, tiga variabel y atau xy, keempat y lebih dari 0, kelima y lebih dari dihilangkan, keenam batasan j, ketujuh bentuk lebih dari, kedelapan bentuk sama dengan. Dalil-dalil dualitas. Jika primal memaks f sama dengan cx dengan kendala ax kurang dari b, maka dualnya minimum g sama dengan by dengan kendala ay lebih dari c. Dalil 1. Jika x penyelesaian visible masalah primal, y penyelesaian visible masalah dual, maka f dalam kurung x lebih dari g dalam kurung x. Dalil 2. Jika xo penyelesaian visible masalah primal, yo penyelesaian visible masalah dual, dan cxo sama dengan byo, maka xo adalah penyelesaian optimal masalah primal dan yo penyelesaian masalah dual. Ini berefaks sama dengan g min. Dalil 3 dari sepanjang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil 4, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel sk variabel pada primal lebih 0 pada variabel ke k pada dual bernilai 0. Jika xk pada primal lebih 0, maka select variabel ke k pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke k pada dual berbentuk persamaan. Contoh soal masalah primal. Minimalkan f sama dengan 40 dikali 1 ditambah 12 dikali 2 ditambah 40 dikali 3. Kendala 2 kali 1 ditambah x2 ditambah x3 lebih dari 20. 4x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih dari 30. x1, x2, x3 lebih dari 0. Tentukan masalah dualnya, selesaikan masalah dualnya, selesaikan masalah primalnya. Penyelesaian. Langkah 1. Mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah berbentuk standar, sehingga tidak perlu dirubah. Langkah kedua, menentukan masalah dualnya. Memaksimumkan G sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2 dengan kendala sama dengan 2 Y1 ditambah 4 Y2 kurang dari 40 Y1 ditambah Y2 kurang lebih 12 Y1 ditambah Y2 kurang lebih 40. Langkah 3. Mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu.
Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk di awal primal ditranspos atau diputar dengan bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2 penyelesaiannya menggunakan simplex. Penyelesaian masalah dual ini grafik. Kendala 1, 2y1 ditambah 4y2 sama dengan 40. Jika y1 sama dengan 0, maka y2 sama dengan 10. Jika y2 0, maka y1 20. Kendala 2. Jika kendala 2, y1 tambah y2 sama dengan 12. Jika y1 0, maka y2 sama dengan 12. Jika y2 0, maka y1 sama dengan 12. Kendala y2. Y1 ditambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Titik A dalam kurung 0,0 sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2 sama dengan 20 dalam kurung 0 itu Y1 itu 0 tambah 30 dalam kurung 0 sama dengan Y2 sama dengan 0 hasilnya. Titik B 0,10 tambah 20 Y1 ditambah 30 Y2 sama dengan 20 dalam kurung 0 tambah 30 dalam kurung 10 sama dengan 300. Titik C berpotongan garis 1 dan 2. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40 dikali 1. Y1 ditambah Y2 sama dengan 12 dikali 2. Nah, di sini kita 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 tambah 2Y2 sama dengan 24 dikurangi Y2Y2 sama dengan 16. Y2 sama dengan 8. 2Y1 ditambah 4 Y2 sama dengan 42. Y1 ditambah 4 dalam kurung sama dengan 40. Jadi hasilnya Y1 itu 4. 2Y1 ditambah 30 Y2 20 dikali 4 tambah 30 dikali 8 sama dengan 320. Titik D 12,0 sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2 sama dengan 20 Y1 yaitu 12 tambah 30 Y2 sama dengan yaitu 0 sama dengan 240. Langkah keempat, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. 2Y1 ditambah 4Y2 tambah S1 sama dengan 40. 2 dikali 4 tambah 4 kali 8 tambah S1 sama dengan 40. 8 dikali 8 ditambah 32 ditambah S1 sama dengan 40. Jadi hasilnya S1 sama dengan 0. Y1 ditambah S2 sama dengan 12. 4 ditambah 8 ditambah S2 sama dengan 12. Jadi S2-nya sama dengan 0 sama. Y1 ditambah Y2 sama dengan S3. Y1 ditambah Y2 tambah S3 sama dengan 40. 40 itu Y1. Y2 itu 8 ditambah S3 sama dengan 40. Jadi S3-nya itu 28. Maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya, mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan.
Sehingga 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 20. 4x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal. 2x1 ditambah x2 sama dengan 20. 4x1 ditambah x2 sama dengan 30. Jadi x1 sama dengan 5. 2x1 ditambah x2 sama dengan 20. 2 dikali 5 ditambah x2 sama dengan 20. Jadi x2 sama dengan 10. Dalam kurung x1, x2 sama dengan 5,10. Jadi F sama dengan 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3 sama dengan 40 dikali 5 ditambah ditambah 12 dikali 10 ditambah 40 dikali 0 sama dengan, jadi tadi 40 dikali 5 sama dengan 200 ditambah 12 dikali 10, jadi hasilnya 120. Itu salahnya. Jadi ditambah 40 dikali 0 itu hasilnya 0. Jadi sama dengan hasilnya 320. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga di sini masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.